Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini kemarin sempat masuk ya di kasus ini. Sekarang muncul kembali yaitu Bapak HK begitu. Tapi ada yang menarik teman-teman ya. Hasil dari pembicaraan Pak Togar, pengacara Togar sama Pak HK ini. Yang di situ kita temukan clue ya. Jadi saya berkesimpulan apakah begini cara kita memperlakukan seorang perempuan begitu ya, yang kita terus sudut-sudutkan dia, pojok-pojokkan dia begitu. Orang yang selama ini telah berbuat baik begitu ya. Tapi menarik untuk kita reaksi teman-teman percakapan Bang Togar, dan terus nanti ada juga pernyataan dari Bapak HK, dan nanti juga di ujung sana akan ditanggapi oleh Tenopi. Jadi menarik untuk kita reaksi teman-teman. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Mungkin dari Pak HK mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Ya, kebetulan beliau Bang Togar ini kan ke Surabaya, ada keperluan datang ke Surabaya, dan kebetulan saya juga domisili di Surabaya, sehingga ya dalam kesempatan ini ya kita buat satu reuni pertemuan, persahabatan, karena beliau adalah teman saya ya. Memang saya sempat curhat sama beliau karena beliau kan seorang lawyer, seorang pengacara yang tentunya tahu dengan hukum-hukum yang berlaku untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, saya ke Jakarta sebenarnya cuma mendatangi atau atas undangan dari rekan saya di Hotel Bidakara, dan saya memang sempat chat WA ke Novi. Ya, WA-nya seperti biasa, cuma ada satu kata-kata yang tidak perlu dipublikasikan. Kalau ini sampai terpublikasi dan muncul ke media-media, ya bumerang buat saya. Artinya nanti resiko buat saya, terutama dalam kehidupan berumah tangga internal saya. Oh iya. Nah, ini yang paling penting lagi, jangan sampai nanti masyarakat tahu sebenarnya bagaimana sosok Novi kalau berkunjung ke Surabaya ketemu sama Pak HK ini. Jadi bukan hanya dibilang sekedar menerima undangan, itu nggak benar ya. Justru jangan sampai ke hal-hal pribadi yang lain kita minta segera di take down, kan gitu Pak? Ya. Ada yang bilang saya pengen dekat lagi sama Novi. Enggak lah, saya nggak perlu lah itu. Nggak perlu. Karena apa? Kawan saya ini juga mana HP-nya Bang? Karena HP ini nggak perlu lagi untuk suatu kata-kata pendekatan, ya. Jadi tolonglah agar semacam kooperatif, agar sama-sama cari solusi yang terbaik. Nah, sudah ngerti dong Novi kalau kita sudah pegang HP ini. Nah, itu aja yang kita ingetin. Jangan sampai malah kita buat satu hal-hal yang nggak baik di mata masyarakat. Kan gitu Bang? Ya, Kan serem kalau ada wow gitu loh. Ya. Seperti ada bilang, don't look the cover ya. Kadang-kadang orang melihat kan covernya aja, kan tidak tahu isinya itu apa gitu. Covernya kadang-kadang bagus sekali ya. Ya, mungkin gambarnya bagus, desainnya bagus, tapi kan nggak tahu dalamnya itu bagaimana ya. Ya, saya tidak terlalu banyak komentar tentang jauh. Saya tahu persis ya. Abang sudah lihat ini? Sudah lihat kan? Sudah. Nah, jadi di HP ini saya sudah lihat semuanya loh. Nah itu ya. Wow, seram. Nah, itu teman-teman ya, kita sudah kita simpulkan begitu maksud dari pembicaraan tadi. Mudah-mudahan sih persepsi saya juga salah. Tapi saya ingin menanggapi begini teman-teman ya. Oke lah, sekarang Tenopi melakukan apa yang kesimpulan pembicaraan tadi ya. Tapi intinya, apakah sejauh itu kita akan masuk ke ranah pribadinya orang? Ini kan kasus donasi teman-teman ya. Apakah dengan itu sekarang kita harus melupakan apa kebaikan yang sudah dilakukan oleh Tenopi? Ya, kalaupun ada pesannya jangan melihat buku dari sampulnya. Bisa jadi sampulnya itu buruk, isinya bagus. Bisa jadi. Terlepas itu semua teman-teman ya, semua orang punya dosa tersendiri ya. Tapi bagaimana kita yang membuka aib sesama manusia itu yang perlu dipertanyakan begitu.
Ya. Ada beberapa video saya dengan beberapa artis ya, itu muncul. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan kenapa itu bisa muncul ya tanpa sepengetahuan saya. Sama dengan yang video itu. Ini yang perlu saya minta klarifikasi dari Novi. Sebenarnya Novi dapat dari mana? Kenapa kok chat saya itu dikeluarkan di publik itu? Ya menurut saya itu nggak etis sekali. Sangat-sangat nggak etis. Karena ada kata-kata yang menurut saya itu ya buat saya itu resiko gitu. Saya minta Novi bisa meminta maaf secara terbuka ya, supaya saya merasa sedikit lega. Ya perasaan saya lega. Waktu itu dia pernah mau ke Surabaya, dia nelpon saya. Dia bilang saya mau ke Surabaya mau bikin konten. Ya nggak apa-apa, datang aja. Saya butuh tempat. Ya kira-kira untuk 7-8 orang sebagai sahabat, ya udahlah saya bantu sehingga Novi bisa bekerja di sini. Ya waktu itu kan dia sebagai konten kreator untuk orang-orang ODGJ ya. Dan selama ini ya baik-baik aja lah, dan hubungannya sama saya juga baik, dekat sekali. Kadang-kadang kalau udah pulang kerja dia capek, dia datang ke sini pengen santai, pengen menghibur diri, pengen dengar musik, ya sering juga di sini gitu. Jadi ada satu video saya bersama Pak Haka di suatu tempat, itu adalah tempatnya beliau. Saya diundang sama beliau karena beliau adalah salah satu donatur yang waktu itu membantu kami dan memberikan support dalam bentuk kaos. Jadi dia punya perusahaan, kaosnya itu ada nama perusahaannya dia, dan kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan atau ODGJ yang terlantar di jalan gitu. Nah waktu itu juga kebetulan teman saya ulang tahun, saya diundang juga di tempat itu, makanya kita datang dengan pakaian formal dan rapi ya guys. Jadi jangan seolah-olah konteksnya kita disalahkan dengan hal konotasinya negatif. Saya di situ hanya diundang dan saya datang untuk menghargai undangan tersebut. Karena selama ini kan dia masih sepertinya ya belum respon masalah ini. Terkait masalah chat yang dikeluarkan sama Novi ini. Padahal ini buat saya sangat riskan sekali mas. Sangat riskan sekali nih. Itu ya, mungkin ini akan menjadi babak baru kembali begitu ya. Dan ini pasti akan dimanfaatkan oleh orang-orang di sana. Tapi sekali lagi sebentar ya, terlepas dari itu semua, bagaimanapun latar belakangnya sekarang Novi ya, beliau juga sudah banyak sekali membantu orang begitu ya, terutama ODGJ begitu. Yang itu juga perlu kita hargai juga jerih payahnya orang. Jangan sekarang melihat ya hanya kesalahan yang sekarang terbuka, kita melupakan semua kebaikan yang sudah dilakukannya ya. Jangan seperti itu ya. Kita lanjutin sebentar. Semuanya Novi itu saya tahu ya. Saya juga nggak mau membuka tentang diri Novi ya, saya nggak mau lah gitu ya. Tapi saya berharap Novi bisa ngerti lah ya, jangan sampai nanti saya emosi. Akhirnya saya bongkar semuanya gitu. Dari A sampai Z saya tahu semua gitu kan. Dari atas rambut sampai atas kaki tahu semua. Jadi ya istilahnya saya nggak mau lah, saya nggak mau. Tapi tolonglah jangan sampai ini nanti membludak lah gitu. Ya permintaan saya tolong dihapus yang di luaran itu, ada di beberapa konten kreator, terus Novi minta maaf secara terbuka, itu aja. Kita masih komunikasi dulu lah, ya dari komunikasi dulu lah. Kalau nanti seandainya Novi masih berkekeh, ya ada dua kemungkinan, saya akan membuka atau dengan jalur hukum gitu kan. Selama Novi itu bisa kooperatif ya, kooperatif dengan saya. Ya kalau apa susahnya ini, kalau orang salah minta maaf udah selesai kan gitu. Dan berusaha mencabut berita-berita yang keluar. Itu yang saya harapkan.
Itu sebetulnya pasti ada dan akan banyak yang akan nimbrung dalam kasus ini begitu ya, yang selama ini kita tidak tahu entah kemana. Ya numpang tenar di sini banyak sekali begitu ya, untuk menaikkan engagementnya, untuk mempromosikan perusahaan dan sebagainya. Mungkin bisa jadi seperti itu ya, karena begitu manisnya sekarang kasus ini ya, sehingga banyak orang yang ingin mencicipinya. Tapi sekarang kita ingin coba dengarkan ya sebetulnya pernyataan dari Teh Nopi begitu terkait kisruh yang terjadi sekarang ini, kisruh WA-WAan ini ya. Ini dia sebentar. Sampai bilang tahu tete dari atas ke bawah kan. Ya, saya juga tahu dari atas sampai kaki. Itu Abang kan kakak. awalnya gimana teh bisa bertemu? Jadi itu sebenarnya kalau dengan HK itu sama sekali nggak ada masalah. Saya yang mengambil alih posisi komunikasinya ya dengan Pak HK. Di chat saya lengkap, kami bisa membuktikan bahwa tidak ada masalah apapun gitu. Tapi nggak tahu kenapa di media kok di ini salah satunya ada bahkan YouTube ya yang kami temuin sehari 2 kali gitu naikin Pak HK. Ini kita geleng-geleng kepala, ada apa gitu sebenarnya gitu. Nah sebentar, kita mau saya pribadi mau klarifikasi dulu terkait berita yang kemarin itu kan. Jadi gini, awal mulanya mungkin harus dijelaskan pada saat ada seorang oknum juga yang menginformasikan terkait video tersebut. Saya udah tahu tuh sebelumnya. Nah, terus saya mikir gini, oh ya sudah, sebelum viral ya video saya sama Pak HK tersebut, saya menghubungi asistennya yaitu Mbak Lia, asisten dari Pak HK, untuk meminta beliau mengklarifikasi bahwa yang kalau nanti berita itu terjadi, dia harus memberikan statement. Jadi dia membuat video, tolong kirim ke saya. Nah ternyata dia membuat klarifikasi sendiri. Ini saya mau share ya sedikit aja. Ini tanggal 25 November. Nah ini ya, ini bukti klarifikasi dia tanggal 25 November. Dia klarifikasi sendiri sebelum video itu viral. Ya, makanya saya kaget. Saya minta untuk di take down. Dan di situ dia menjelaskan bahwa klarifikasinya Novi itu tidak suka minum alkohol dan ngundang di kafe hanya bicara bisnis dan yayasan. Itu boleh dilihat di sini. Ya. Nah, sekarang statementnya berbeda. Katanya saya di sana minum alkohol dan lain-lain. Kok beda-beda? Itu gimana? Ini kan beliau yang memberikan statement sendiri loh. Bukan saya loh. Ini dari Jawa Timur. Jadi dia muncul sekarang nongol lagi dengan statementnya. Aduh, anak saya butuh perhatian lebih lah dibandingin orang lain ya. Tapi pada prinsipnya ini teman-teman, apapun itu ya di belakang itu bukan pokok permasalahan ini gitu. Sehingga kemudian jangan lari ke depan sampai kemana gitu ya, karena memang pokok permasalahannya kan dana donasi ini dan sudah dianggap clear oleh semua masyarakat gitu. Jadi bukan lagi soal itu, dan itu menurut kami ya bumbu-bumbu yang ya sebagian orang untuk digoreng ya, untuk biar lengkap gitu. Kaitan dengan hukum, dana donasi kan sedang bergulir di perdataan. Jadi harusnya proses itu saja yang ditempuh terkait dana donasi. Soal sidang donatur kan sempat dari pihak yayasan ataupun Densu kan memang tidak hadir. Apakah undangannya tuh sebelumnya nyampe ke Teteh atau ke yayasan? Tentu ke yayasan, karena pertanggal 3 Januari Teteh kan bukan lagi sebagai ketua yayasan dan juga bukan pembina yayasan, hanya pendiri yayasan. Sehingga memang apapun yang berlangsung setelah tanggal 3 Januari bukan lagi kewenangan dan tupoksinya Teteh. Sehingga baik tadi terkait dengan penyaluran dana, penyaluran dana segala macam, itu bukan kewenangan Teteh lagi. Artinya di pengurus yang baru. Nah, bagaimana komunikasi pengurus yang baru secara internal, tentu itu yang jadi problem masalah. Jadi kita juga heran kenapa disangkut pautkan dengan Teteh kembali. Nah, kaitan dengan keperdataan, prosesnya berjalan pada persidangan keperdataan, tentu pengurus yang baru yang mengklarifikasikan itu sebagai yang punya kewenangan untuk. Nah itu sebetulnya, dan ini semakin menarik ya, dan akan terus semakin menarik mungkin ya, karena ini ada babak baru kembali setelah kemarin, dan mungkin akan ini menjadi bahagia yang luar biasa ya bagi si seberang sana begitu ya, di mana berita-berita seperti ini mungkin nanti sebagai alat juga untuk menjatuhkan mental orang begitu ya, dari pengacara yang luar biasa katanya ya. Jadi segitu sebetulnya ya, kalau kita sih sebagai netizen harus tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.